Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 20 April 2023, yaitu dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kondisi hidup bisa membuat kita susah dan bahkan sampai merasa frustasi. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja belum mendapatkan hasil seturut dengan apa yang kita harapkan. Tentu ini sangat menguras pikiran kita. Kita bisa jatuh kepada situasi yang benar-benar membuat seperti kita depresi. Kita pun terkadang mungkin ingin menyerah dan berhenti untuk berusaha lagi. Kita berpikir tidak perlu untuk dilanjutkan lagi. Firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini menunjukkan bahwa pemazmur mengalami hidup yang penuh pergumulan, penuh tantangan, dan pergumulan itu sungguh amat berat sekali bebannya. Jika pergumulan adanya pengkhianatan dari orang lain, mungkin kita masih bisa kuat menghadapi karena kita masih mempunyai orang-orang terdekat yang dapat mendukung kita dan dapat memberi kekuatan dan menghibur serta memotivasi kita. Akan tetapi jika pengkhianatan itu terjadi dari keluarga terdekat kita, kejahatan itu terjadi dari orang-orang yang adalah bagian daripada lingkungan kita, keluarga kita, bangsa kita, pasti sangatlah menyakitkan. Dan apalagi yang dialami pemazmur adalah pengkhianatan yang diperbuat oleh anaknya sendiri. Jadi firman ini adalah nyanyian ziarah pemazmur yang bernama Raja Daud menghadapi persoalan di mana Absalom anaknya sendiri memberontak dan membuat rencana untuk menarik hati bangsa Israel yang sesungguhnya bangsa Israel pun tertipu. Karena ada tujuan dalam diri Absalom ingin merebut tahta kerajaan Daud. Dia ingin segera menggantikan Daud sebagai seorang raja. Kita bisa baca nanti di 2 Samuel 15. Setelah terdengar oleh Daud bahwa Absalom anaknya sudah merekayasa semuanya dengan baik supaya dia menjadi raja atas Israel, pergilah Daud meninggalkan Yerusalem untuk menjaga kota itu, menjaga semua kaum sebangsanya, menjaga orang-orang yang disayanginya dari kepungan Absalom. Karena tentu Absalom akan membuat rencana kembali ke Yerusalem dan merebut tahta itu. Peperangan bisa terjadi. Dalam keadaan susah di pelarian, Daud memohon pertolongan Tuhan. Kita bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 30 dikatakan Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan tidak berkasut. Seluruh rakyat bersama-sama dengan dia yang sangat menyayanginya turut berselubung dan turut mendaki dengan menangis. Daud memohon kepada Allah agar rencana Absalom bersama dengan Ahitofel digagalkan. Dan dengan hikmat dari Tuhan,
Daud mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Husai, "Pergilah ke Yerusalem, katakanlah bahwa kau adalah hambaku dan kau juga adalah hamba Absalom." Agar Husailah yang menjadi perantara untuk menggagalkan rencana Absalom dan Ahitofel. Selama Daud bersembunyi di seberang padang gurun, dia menyerahkan sepenuhnya pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak berputus asa. Dia tetap memiliki pengharapan yang kuat karena dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mazmur ini menunjukkan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apapun yang terjadi, baik suka ataupun duka, Tuhan berpihak kepada mereka yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun bangsa Israel dalam situasi ancaman yang serius, ancaman kemarahan lawan yang meluap-luap, bagaikan terjangan air banjir yang mematikan, bahkan dikatakan dalam ayat 4-5. Tapi Tuhan ada di pihak Daud, dan Tuhan dengan permohonan Daud akan menyelamatkan bangsa Israel. Seperti itu juga kita. Kita mau berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongan, perlindungan dari Tuhan ketika persoalan melanda kehidupan kita. Kita boleh menjadi kuat, kita boleh menjadi tegar, karena Tuhan dengan roh-Nya memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatunya. Dia sanggup menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Maka Dia pun sanggup menolong melepaskan kita dari segala kesesakan. Hari ini, teguhkan hati kita. Jangan berharap kepada siapapun. Jangan berharap kepada dunia, tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia boleh pakai apa saja yang diciptakannya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala pergumulan yang menyesak hati dan pikiran kita. Percayalah, Tuhan penolong kita, Dia sanggup dan Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami, bahwa pertolongan kami hanya ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau bisa pakai segalanya ciptaan-Mu untuk menolong kami, menyelamatkan kami dalam pergumulan kami yang menyesak pribadi lepas pribadi, dan Engkau mengetahui segala sesuatunya dimanapun setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan firman-Mu untuk meneruskan aktivitas mereka, pekerjaan mereka dalam satu hari ini, ladang yang Engkau berikan untuk mendapatkan berkat, memenuhi segala kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya Engkau akan tunjukkan, Engkau akan nyatakan. Dan Engkau juga Tuhan yang selalu menyertai setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Jauhkan segala tipu daya muslihat iblis. Jauhkan segala kejahatan. Jauhkan dari segala rekayasa yang mereka perbuat dengan cara yang diinginkan oleh dunia. Kami percaya Roh-Mu selalu melindungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.